Ratu Kalinyamat yang menjadi bupati di Jepara adalah putri dari Raja Demak yang bernama Sultan Trenggono. Ia terkenal di kalangan Portugis sebagai sosok wanita pemberani. Nama asli dari Ratu Kalinyamat adalah Retno Kencono. Pada usia remaja, ia dinikahkan dengan Pangeran Kalinyamat. Pangeran Kalinyamat berasal dari luar Jawa. Terdapat berbagai versi tentang asal-usulnya. Masyarakat Jepara menyebut nama aslinya adalah Wintang, seorang saudagar Tiongkok yang mengalami kecelakaan di laut. Ia terdampar di pantai Jepara dan kemudian berguru pada Sunan Kudus. Versi lain mengatakan, Wintang berasal dari Aceh. Nama aslinya adalah Pangeran Thoyib, putra Raja Aceh yang bernama Sultan Muhayyad Shah. Thoyib berkelana ke Tiongkok dan menjadi anak angkat seorang menteri bernama Chi Huiyuguan. Nama Wintang adalah ejaan Jawa untuk Chi Bintang, yaitu nama baru Thoyib. Wintang dan ayah angkatnya kemudian pindah ke Jawa. Di sana, Wintang mendirikan desa Kalinyamat yang saat ini berada di wilayah Kecamatan Kalinyamatan, sehingga ia pun dikenal dengan nama Pangeran Kalinyamat. Ia berhasil menikahi Retno Kencono, putri dari Bupati Jepara, sehingga istrinya itu kemudian dijuluki Ratu Kalinyamat. Sejak itu, Pangeran Kalinyamat menjadi anggota keluarga Kerajaan Demak dan memperoleh gelar Pangeran Hadiri. Pangeran dan Ratu Kalinyamat memerintah bersama di Jepara. Chi Huiyuguan, sang ayah angkat, dijadikan patih bergelar Sungging Badaruduwung, yang juga mengajarkan seni ukir pada penduduk Jepara. Pada tahun 1549, Sunan Prawoto, Raja keempat Demak, mati dibunuh utusan Arya Penangsang, sepupunya yang menjadi Adipati Jipang. Ratu Kalinyamat menemukan keris Kiai Betok milik Sunan Kudus menancap pada mayat kakaknya itu. Maka Pangeran dan Ratu Kalinyamat pun berangkat ke Kudus untuk meminta penjelasan. Sunan Kudus adalah pendukung Arya Penangsang dalam konflik perebutan tahta peninggal Raja Trenggono. Ratu Kalinyamat datang menuntut keadilan atas kematian kakaknya. Sunan Kudus menjelaskan, semasa muda, Sunan Prawoto pernah membunuh Pangeran Surowiyoto alias Sekar Sedalepen, ayah dari Arya Penangsang. Jadi wajar kalau ia sekarang mendapat balasan setimpal. Ratu Kalinyamat kecewa atas sikap Sunan Kudus. Ia dan suaminya memilih pulang ke Jepara. Di tengah jalan, mereka dikeroyok oleh anak buah dari Arya Penangsang. Pangeran Kalinyamat tewas. Konon ia sempat merambat di tanah dengan sisa-sisa tenaga, sehingga oleh penduduk sekitar, daerah tempat meninggalnya Pangeran Kalinyamat disebut Desa Prambatan. Ratu Kalinyamat berhasil meloloskan diri dari peristiwa pembunuhan itu. Ia kemudian bertapa telanjang di Gunung Danaraja dengan sumpah tidak akan berpakaian sebelum berkeset kepala Arya Penangsang. Bertapa telanjang dalam filosofi Jawa artinya, Ratu Kalinyamat berjihad fisabilillah dengan menggunakan seluruh hartanya untuk melawan Arya Penangsang sehingga habis seluruh hartanya. Ratu Kalinyamat kembali menjadi Bupati Jepara. Setelah kematian Arya Penangsang pada tahun 1549, wilayah Demak, Jepara, dan Jipang menjadi bawahan Pajang yang dipimpin oleh Raja Hadiwijaya. Meskipun demikian, Hadiwijaya tetap memperlakukan Ratu Kalinyamat sebagai tokoh senior yang dihormati. Ratu Kalinyamat, sebagaimana Bupati Jepara sebelumnya yaitu Pati Unus, bersikap anti terhadap Portugis. Pada tahun 1550, ia mengirim 4.000 tentara Jepara dalam 40 buah kapal memenuhi permintaan Sultan Johor untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan bangsa Eropa itu. Pasukan Jepara itu kemudian bergabung dengan pasukan Persekutuan Melayu hingga mencapai 200 kapal perang. Pasukan gabungan tersebut menyerang dari utara dan berhasil merebut sebagian Malaka. Namun Portugis berhasil membalasnya. Pasukan Persekutuan Melayu dapat dipukul mundur, sementara pasukan Jepara masih bertahan.
Baru setelah pemimpinnya gugur, pasukan Jepara ditarik mundur. Pertempuran selanjutnya masih terjadi di pantai dan laut yang menewaskan 2.000 prajurit Jepara. Badai datang menerjang sehingga 2 buah kapal Jepara terdampar kembali ke pantai Malaka dan menjadi mangsa bangsa Portugis. Prajurit Jepara yang berhasil kembali ke Jawa tidak lebih dari setengah dari yang berhasil meninggalkan Malaka. Ratu Kalinyamat tidak pernah jera. Pada tahun 1565, ia memenuhi permintaan orang-orang Hitu di Ambon untuk menghadapi gangguan bangsa Portugis dan kaum Hatife. Pada tahun 1564, Sultan Mahmud Riyad Shah dari Kesultanan Aceh meminta bantuan Demak untuk menyerang Portugis di Malaka. Saat itu Demak dipimpin oleh seorang bupati yang mudah curiga bernama Arya Pangiri, putra dari Sunan Prawoto. Utusan Aceh dibunuhnya. Akhirnya Aceh tetap menyerang Malaka pada tahun 1567 meskipun tanpa bantuan Jawa. Serangan itu gagal. Pada tahun 1573, Sultan Aceh meminta bantuan Ratu Kalinyamat untuk menyerang Malaka kembali. Ratu mengirimkan 300 kapal berisi 15.000 prajurit Jepara. Pasukan yang dipimpin oleh Ki Demang Laksamana itu baru tiba di Makassar pada bulan Oktober 1574. Padahal pada saat itu pasukan Aceh sudah dipukul mundur oleh Portugis. Pasukan Jepara yang terlambat datang itu langsung menembaki Malaka dari Selat Malaka. Esoknya mereka mendarat dan membangun pertahanan. Tapi akhirnya pertahanan itu dapat ditembus oleh pihak Portugis. Sebanyak 30 buah kapal Jepara terbakar. Pihak Jepara mulai terdesak, tetapi tetap menolak perundingan damai karena terlalu menguntungkan Portugis. Sementara itu, sebanyak 6 kapal perbekalan yang dikirim oleh Ratu Kalinyamat direbut oleh Portugis. Pihak Jepara semakin lemah dan memutuskan untuk pulang. Dari jumlah awal yang dikirim oleh Ratu Kalinyamat, hanya sekitar sepertiga saja yang tiba di Jawa. Meskipun 2 kali mengalami kekalahan, tetapi Ratu Kalinyamat telah menunjukkan bahwa dirinya seorang wanita yang gagah berani. Bahkan Portugis mencatatnya sebagai Ratu Jepara, seorang wanita yang kaya dan berkuasa, seorang perempuan pemberani.